Puji Tuhan, Shalom Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Selamat pagi. Saya percaya sukacita Tuhan menjadi milik bagian kita semua. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Tak terasa ya kita sudah berada di minggu kedua, di bulan yang kedua di tahun 2021. Tetapi satu yang kita banggakan bahwa kita bersyukur dan kita sangat bangga kita punya Tuhan yang sangat baik, yang mengasihi kita sampai saat ini. Kalau di luar sana ada begitu banyak orang yang bimbang dan takut, tapi kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan kita sampai hari ini. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mau persiapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Tuhan tidak pernah tuntut banyak dari kita untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah kita nikmati. Tuhan cuma mau cari hati kita yang benar-benar dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan hadirat-Mu. Bersyukur Tuhan kalau kami masih boleh ada lagi sehat, kuat, bergerak, bernafas sampai saat ini Tuhan. Ini semua bukan karena kuat gagah kami. Kami tahu ini semua karena kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini siaplah hati kami untuk memuji Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau rindu untuk memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Kami akan mulaikan ibadah kami Tuhan, ambil alih semuanya dari awal sampai pada akhirnya. Dan satu hal yang kami rindukan Tuhan, kami boleh menerima lawatan-Mu pagi hari ini Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini, tetapi satu hal yang kami percaya, kami punya Tuhan yang besar. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat pujian berkata, kasih yang sempurna. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan, takkan Kau biarkan. Haleluya. Aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Kasih yang sempurna. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Engkau pulihkan aku, Kau pulihkan aku, layakkanku untuk
biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Katakan, Kau beri yang ku pinta. Haleluya. Oh, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan, oh takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Nyanyi dengan segenap hatimu, katakan, Kau beri yang ku pinta. Oh, oh, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa yang takkan Kau biarkan, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagi kami Tuhan, bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari sembah Tuhan. Di dunia ini Tuhan, tidak ada kasih yang seperti kasih-Mu Tuhan. Walaupun kami berjalan kemanapun Tuhan, kami tidak bisa menemukan kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Kasih yang mengasihi kami apa adanya, kasih yang menerima kami dan segala kekurangan kami Tuhan. Dan kami mau katakan Tuhan, betapa kami sangat bangga kami memiliki Bapa seperti Engkau Tuhan. Kami masih boleh ada sampai detik ini Tuhan, karena ada tangan kuat yang tidak kelihatan itu, begitu kuat memegang tangan kami dan tidak pernah melepaskan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau ku sembah, amin. Kau ku sembah, Kau ku sembah, amin Tuhan. Oh Tuhan, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami muliakan. Kau ku sembah, Kau ku sembah,
Kau ku sembah, amin. Engkau yang kami sembah Tuhan, ku sembah. Oh, oh Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, yes Tuhan, kau ku sembah. Oh Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, yes, kau ku sembah. Oh Tuhan, ku sembah hanya Kau Tuhan. Yes, kami sembah, kami tinggikan Engkau melebihi apapun juga Tuhan. Kau ku sembah, Tuhan. Sekali lagi sembah Tuhan, haleluya. Kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan, kau ku sembah, oh, oh Tuhan, oh, kau ku sembah, yes, kau ku sembah, kau ku sembah, oh, oh Tuhan, kau ku sembah, oh, oh Tuhan, Kau yang kami sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, haleluya. Yang kami sembah, yang kami tinggikan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang layak untuk kami puji, hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan, Kau yang layak kami muliakan pagi hari ini Tuhan. Segala pujian, segala penghormatan
Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Tidak cukup kata-kata kami untuk dapat kami mengungkapkan betapa Engkau luar biasa, Engkau ajaib, Engkau dahsyat Tuhan, dan tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih. Ada yang ku banggakan selain dirimu, tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau Tuhan, hanyalah Engkau. Kita ulangi pujian ini dari awal, katakan tak ada yang ku banggakan selain dirimu, tak ada yang ku inginkan. Katakan hanya Engkau Tuhan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Kita nyanyikan pujian ini kembali dari awal. Yang kita inginkan adalah kita ingin mengenal Tuhan. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu, tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau Tuhan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Katakan ajarku mengenalmu Tuhan, haleluya. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, oh, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, oh, tiada kasih yang melebihimu.
katakan, dan ku ingin mengenalmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Yes, lebih dalam dari semua yang amin Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. 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 Haleluya. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau lebih dari apapun juga Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau lebih dari segala-galanya Tuhan. Karena Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami persiapkan hati kami yang paling baik Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu hari-hari ini Tuhan, kami sangat butuh firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, untuk melangkah di hari-hari yang semakin jahat ini Tuhan, untuk menjadi kekuatan, untuk menjadi pedoman dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati urapi hamba-Mu yang akan membentangkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar setiap kata-katanya semuanya berasal dari Engkau, dan kami mau Tuhan semakin hari untuk kami lebih mengenal Engkau, untuk kami lebih mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tetapi sebelumnya Tuhan, siaplah hati kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan. Kami akan memberikan korban persembahan Tuhan. Berkati persembahan kami, tilik dari tempat yang maha tinggi. Engkau membalas sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Setiap usaha mata pencaharian umat-umatmu apapun itu Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Siaplah hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai, Shalom, puji nama Tuhan, selamat hari Minggu buat seluruh jemaat Gereja Anugerah Bethesda Kelapa Gading. Selamat berjumpa kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya undang kita untuk sama-sama berdoa. Yuk kita tundukkan kepala dan satukan hati kita. Bapa, kami saat ini datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Kami percaya di hari ini juga Tuhan ada berkat-berkat baru yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Saat ini kami mau menyiapkan hati kami Tuhan untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami, Tuhan berikan kami hati dan mata rohani yang tercelik Tuhan, terbuka, telinga rohani yang terbuka sehingga kami mampu mengerti dan bisa melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami, sehingga dari hari ke hari kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kita semua diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Saudara, saya mau membahas tentang hari ini tentang bagaimana kita mengubah cara pandang. Betapa pentingnya mengubah dan memiliki cara pandang yang benar. Kenapa? Karena ketika kita memiliki cara pandang yang benar, maka kita pun akan bertindak dan bereaksi dengan benar. Ya, saya memiliki sebuah contoh, misalnya kalau saat ini nih orang tanya, apa sih pendapat kamu, apa sih persepsi kamu tentang tahun 2020, contohnya nih tahun yang udah lewat kemarin.
wah itu pasti semua orang bilang, aduh tahun itu tuh tahun yang sulit, tahun yang paling gak enak. Sampai ada orang bilang tuh tahun 2020, maaf ya, dan kayak tahun yang terkutuk lah intinya gitu ya, dimana aduh kita benar-benar kaget dengan sebuah perubahan yang terjadi di seluruh dunia dengan adanya pandemi ini ya. Dulu kita bisa bebas melakukan apa yang kita mau, tapi sekarang kita terkukung gitu loh. Banyak hal-hal yang tadi masih kita pengen bikin, tapi kita udah nggak bisa bikin lagi. Jadi pasti orang akan memberikan kesan-kesan atau memiliki cara pandang yang negatif mengenai tahun 2020. Nah, tapi buat saya ketika kita memiliki atau memahami sebuah hal itu akan mempengaruhi cara kita untuk memandang itu juga. Karena sebagian besar, ada sebagian, nggak sebagian besar, tapi sebagian orang-orang yang ketika ditanya apa pandangan kamu mengenai tahun 2020, maka mereka memiliki jawaban yang mungkin berbeda, ya kan? Ada mungkin orang yang bertanya, ya memang nggak seperti yang diharapkan banyak orang gitu ya, tetapi saya bersyukur untuk tahun 2020 gitu kan, karena adanya terjadi mungkin perubahan-perubahan yang memulihkan keluarga mereka, misalnya dengan cara kerja di rumah, anak-anak juga banyak di rumah, tiba-tiba mungkin yang keluarga yang tadinya dingin, lalu tiba-tiba bisa menjadi hangat kembali, ya kan, komunikasi yang tadinya mungkin jarang, sekarang udah bisa lebih sering, ya kan, karena nggak bisa kemana-mana, cuma di rumah gitu kan. Lalu mungkin juga ada tanggapan orang-orang, wah pada masa pandemi kemarin tuh tahun 2020, saya malah benar-benar bisa menemukan Tuhan, karena kemarin mungkin sebelum masa pandemi, saya terlalu sibuk gitu kan, sibuk pelayanan mungkin, sibuk bekerja, sibuk segala sesuatu. Tapi ketika akhirnya masa tahun lalu itu 2020 semuanya banyak dirumahkan, banyak gak boleh melakukan kegiatan, saya benar-benar menghabiskan waktu saya dengan Tuhan. Dan akhirnya justru tahun 2020 itu saya benar-benar mengalami sebuah lawatan yang dahsyat. Itu bisa beda-beda tergantung cara pandang kita terhadap sesuatu. Nah, saudara, cara pandang itu masalahnya dipengaruhi oleh pikiran. Dan pikiran itu dipengaruhi oleh hati. Nah, saudara tahu kan bahwa tubuh manusia itu manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ketika kita ya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu juga ya roh kita dibaharui oleh Tuhan. 100% saudara. Bukan cuma 10%, bukan cuma 20%, nanti dikit-dikit, oh Tuhan baharuinya cuma setengah dulu, nanti udah 5 tahun jadi anak Tuhan, baru dikasih lagi 20%. No saudara, ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, detik itu juga, saat itu juga Tuhan mengubahkan roh kita menjadi baru. Tapi masalahnya yang diubahkan saat itu adalah rohnya. Tubuhnya udah pasti enggak gitu kan. Pasti saudara dan saya ketika kita dibaptis, ketika kita menyatakan iman kita, Tuhan aku percaya kepada Engkau, apakah saudara berubah secara fisik? Enggak kan gitu kan. Dan apalagi dengan jiwa kita tentunya. Apa sih yang ada dalam jiwa? Dalam jiwa itu ada pikiran, ada emosi, ada keinginan. Dan hal-hal ini dibentuk oleh pengalaman-pengalaman hidup kita. Dengan bagaimana cara kita dibesarkan, dengan apa yang kita lihat, apa yang kita alami, itu membentuk pemikiran kita saudara. Nah, oleh karena itu sangat penting firman Tuhan mengatakan dalam Filipi 2 ayat 5, saya bukakan buat saudara. Filipi 2 ayat 5, firman Tuhan berkata bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu, ya, dalam hidup kita bersama sebagai orang percaya, menaruh atau memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ya, sebab dikatakan saudara di firman Tuhan yang lain, yaitu dalam Matius 15 ya, itu ayat 11, ayat 18 dan 19 dikatakan bahwa yang menajiskan itu bukan apa yang dari luar, tetapi yang menajiskan itu apa yang dari dalam. Ya, saya akan bacakan ya untuk lebih jelasnya ya. Matius 15 ayat 11, 18 dan 19. Dikatakan firman Tuhan, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati,
Ya, apa yang keluar dari mulut kita itu keluar dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Dikatakan firman Tuhan, sebab dari dalam hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Tadi saya katakan di awal bahwa sangat penting kita memiliki cara pandang yang benar karena akan membuat kita bereaksi dengan benar. Dan cara pandang itu dipengaruhi oleh pikiran. Dan sangat penting pikiran itu dipengaruhi oleh hati. Oleh karena itu tadi dikatakan di Filipi 2 ayat 5, hendaklah kita memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ya, supaya apa? Supaya kita memiliki respon yang benar, supaya kita memiliki pandangan yang benar mengenai apapun yang terjadi dalam hidup kita. Hari ini firman Tuhan akan saya kasih judul tentang kenalah Tuhanmu. Kenalah Tuhanmu. Kenapa? Karena buat saya saudara sangat penting saat ini ya, terutama di saat pandemi ini. Saya pun merasakan, ikut merasakan gitu ya, mungkin banyak kekhawatiran, banyak pertanyaan-pertanyaan, banyak hal-hal yang seolah-olah nggak pasti gitu loh. Yang kita nggak ngerti apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, saya sangat rindu membawakan tema ini mengenai kenalah Tuhanmu. Karena saya percaya kalau kita kenal Tuhan kita dengan benar, maka kita akan mempunyai cara pandang yang benar dan kita akan bereaksi dengan benar untuk menghadapi situasi yang terjadi pada saat ini. Puji nama Tuhan. Saudara, kalau misalnya nih ya, saudara sering lihat kenapa ya, kok banyak gitu anak-anak Tuhan ya. Banyak orang-orang Kristen udah lama, tapi hidupnya nggak berubah, imannya nggak bertumbuh, mereka nggak ada jauh bedanya dengan istilahnya orang yang nggak kenal Tuhan. Omongan mereka nggak ada bedanya, cara berpikir mereka juga sama aja. Lalu kadang-kadang kan suka bingung gitu kan, suka bertanya-tanya, kenapa ya kok bisa seperti itu gitu loh. Padahal kan mereka ke gereja, padahal kan mereka mungkin melakukan pelayanan gitu ya, terlihat melakukan pelayanan gitu kan dalam gereja. Mungkin mereka aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan yang diadakan. Tetapi kenapa apa yang dihasilkan tuh nggak seperti yang diharapkan gitu. Saudara tahu kan apa yang Tuhan harapkan dalam hidup kita? Apa sih tujuan Tuhan menyelamatkan saudara dan saya? Apa tujuan kenapa Tuhan memanggil kita gitu, menjadikan kita, menghadirkan kita di dunia ini? Tujuannya cuma satu, yaitu supaya kita semakin serupa dengan Kristus dan kita menyatakan pribadi Kristus itu melewat apapun yang Tuhan percayakan. Dimanapun kita berada, Tuhan rindu kita menyatakan pribadi Kristus itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi sebuah gaya hidup. Jadi oleh karena itu kekristenan itu sekali lagi saya suka bilang bahwa saya percaya kekristenan itu bukan agama. Karena Yesus tidak pernah mendirikan sebuah agama. Tapi kekristenan itu adalah sebuah gaya hidup. Gaya hidup bagaimana Yesus hidup. Itu adalah kekristenan. Yang menarik dulunya adalah yang membuat kekristenan beda adalah bagaimana semua kepercayaan di dunia ini tuh mengajarkan tentang usaha manusia untuk mencapai Tuhan, untuk mengerti Tuhan ya gitu kan. Tapi hanya kekristenan yang mengajarkan bahwa justru Tuhan mencari kita, manusia-manusia yang terhilang. Oleh karena itu jangan sia-siakan setiap anugerah, setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Amin. Oke, kita akan lanjut lagi ya. Tadi dikatakan bahwa kenapa sih banyak orang-orang Kristen yang hidupnya nggak berubah, imannya nggak bertumbuh, cara berpikirnya masih sama, cara ngomongnya juga, bertindaknya, bereaksinya semua masih nggak ada jauh beda dengan orang dunia, bahkan bisa jadi lebih buruk gitu loh. Nah, jawaban saya adalah cuma satu. Saya percaya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar. Makanya tema khotbah ini adalah kenalah Tuhanmu dengan benar. Kenapa saudara? Karena gini loh saudara, kita nggak bisa pungkiri ya, banyak orang-orang ya yang menjadi Kristen gitu, yang memiliki agama Kristen, yang mengaku dirinya Kristen, hanya berdasarkan mungkin iman yang diturunkan gitu ya, karena istilahnya dia lahir dari sebuah keluarga Kristen, maka ya udah gitu loh, saya keluarga Kristen, jadi saya jadi orang Kristen gitu kan.
Atau bisa jadi mungkin karena diajak teman, ya kan, diajak temennya, yuk ke gereja gitu kan. Terus kita nggak tahu nih mau ngapain, iya ya nggak ada kegiatan, ya udah deh, aku ikut deh ke gereja. Dan sampai gereja, oh oke. Terus tiba-tiba tahu mau nggak dibaptis, oh ya oke. Jadi sekedar ikut-ikutan, ya. Yang kedua karena istilahnya ada dalam lingkungan Kristen. Yang pertama ada dalam lingkungan Kristen, lahir dalam keluarga Kristen sehingga mau nggak mau jadi orang Kristen. Yang kedua adalah Kristen ikut-ikutan, yang mungkin karena ajakan teman atau ajakan siapa saja. Lalu yang ketiga bisa jadi adalah menjadi Kristen karena menerima kebaikan atau mukjizat Tuhan. Misalnya nih, ada orang-orang tertentu ya, mereka bukan orang percaya, tapi mengalami sebuah permasalahan nih. Tuhan izinkan ada sebuah permasalahan misalnya gitu ya. Apakah ada suatu penyakit, ada sebuah masalah yang hebat dalam rumah tangga, ya kan, dalam pekerjaan, dalam apapun juga. Lalu tiba-tiba, lalu ada seorang hamba Tuhan yang mendoakan ya orang tersebut, lalu doanya dijawab gitu loh, masalahnya diselesaikan. Lalu akhirnya karena hal ini dia langsung bilang bahwa oke, saya percaya Tuhan itu ada, saya mau jadi orang Kristen. Sebenarnya salah nggak sih semua ini? Buat saya sebenarnya nggak salah, nggak ada yang salah. Karena memang jalan Tuhan untuk memanggil anak-anaknya pulang itu bisa dengan banyak cara ya. Kalau kayak saya pribadi malah saya bisa mengenal Tuhan melalui sebuah pernikahan gitu loh. Saya kenal Tuhan karena ketika saya menikah dengan suami saya. Nah, nggak ada yang salah dengan semua itu saudara. Yang salah adalah ketika kita berhenti sampai di situ saja. Kita nggak mau bergerak maju. Kita nggak melakukan sebuah pertumbuhan saudara. Saudara, saya percaya nih ya, ketika untuk saudara yang sudah menikah atau sedang misalnya saat ini memiliki pasangan ya, saya terlalu percaya bahwa ketika kita memutuskan ya, kita mau serius nih mengikat sebuah hubungan ya dengan seseorang, saya percaya pasti deh saudara, kita tuh akan melakukan riset yang sedalam-dalamnya lah. Pokoknya kalau bisa kita akan cari tahu siapa dia, ya kan? Ya pasti kita akan cari tahu latar belakangnya, ya kan? Kita akan cari tahu sifat-sifatnya, siapa teman-temannya, kerjanya apa, dia sekolah di mana, hobinya apa. Kita akan cari tahu, kita akan ngulik sampai habis. Kalau misalnya zaman sekarang, ya kan? Mungkin kita istilahnya stalking ya. Cari di internet gitu kan, teman-temannya kita lihat, oh dia mainnya sama siapa gitu kan. Pasti kita melakukan semua itu. Kenapa? Karena kita butuh sebuah keyakinan gitu kan. Kita butuh sebuah keyakinan. Kita harus yakin banget sama orang ini baru kita mau masuk ke dalam sebuah hubungan. Nah buat saya itu nggak ada bedanya dengan Tuhan saudara. Saya misalnya bingung ketika ada orang yang mengaku bahwa dia Kristen tapi dia nggak mau istilahnya bergaul intim dengan Tuhan. Dia ngaku bahwa dia percaya Tuhan itu ada, tapi dia nggak pernah punya hubungan dengan Tuhan. Saudara, mungkin mudah ya buat seseorang mengatakan bahwa saya percaya Tuhan itu ada. Tapi nggak mudah untuk seseorang mengatakan bahwa saya yakin Tuhan itu ada. Karena dibutuhkan sebuah pengenalan untuk mengatakan keyakinan. Beda ketika kita mengenal seseorang artis atau tokoh-tokoh masyarakat ya, public figure gitu kan. Kita kalau kita ngefans atau nggak usah ngefans deh, intinya kalau kita mau tahu tentang seseorang yang misalnya public figure atau siapapun juga gitu kan, kita dengan mudah bisa cari informasi sebanyak-banyaknya tentang dia, ya kan. Kita bisa cari tahu istilahnya dia asalnya dari mana, ya kan. Kita bisa cari tahu dia menikah dengan siapa, punya anak berapa, ya kan, apa juga perjalanan karirnya, atau apa aja yang dia suka, hobinya, apa aja. Kita bisa cari tahu itu semua. Kita bisa punya banyak pengetahuan tentang orang tersebut, tetapi buat saya beda kalau kita kenal dengan orang tersebut. Dan itu juga kembali sama gitu loh saudara. Dengan Tuhan pun seperti itu. Misalnya kita tahu banyak tentang Tuhan, ya kan? Kita tahu Tuhan itu penyembuh, kita tahu Tuhan itu penuh kasih, kita tahu Tuhan itu pengampun, kita tahu Tuhan itu maha besar. Tapi cuma tahu. Cuma apa kata orang gitu loh. Cuma apa kata pendeta gitu loh. Cuma berdasarkan kesaksian orang, kita nggak pernah benar-benar mengalaminya gitu. Sama kayak orang yang mungkin yang belum pernah pacaran ya, atau belum pernah jatuh cinta.
ketika ditanya, seperti apa sih cinta itu rasanya gitu kan. Orang tersebut mungkin akan bingung gitu ngejelasin. Apa ya? Karena cinta itu nggak mempunyai wujud gitu loh. Tapi ketika dia mengalaminya, dia baru bisa mulai menggambarkan, aduh cinta tuh kayak apa ya? Aduh bingung deh, rasanya berdebar-debar, ya kan? Bahagia, saking bahagianya kadang-kadang katanya adrenalin kita tuh memuncak, kita susah tidur, kayak berdebar-debar jantung kita gitu kan. Muka kayaknya pengen senyum terus gitu kan. Kita setiap merem yang kita bayangin orang yang kita sayang itu gitu kan. Tapi kok seperti apa cinta? Orang mungkin akan sulit, tapi mungkin bisa menggambarkan ciri-cirinya. Sama saudara, sama. Nggak mungkin seseorang bisa bilang kalau dia kenal sama Tuhan, kalau dia nggak mau mempunyai sebuah hubungan dengan Tuhannya. Nggak mungkin. Saudara nggak mungkin percaya sama seseorang yang saudara nggak kenal. Itu aja. Itulah sebabnya kalau di jalan kita ditepok sama orang yang kita nggak kenal, terus kayak negur, manggil kita gitu, terus kita akan lihat dia, aduh siapa ya, kita nggak kenal. Pasti kita bawahnya akan curiga, saudara. Karena kita nggak percaya ini siapa ini orang, kita nggak kenal sama dia. Makanya saya bingung kalau misalnya kita dengan mudahnya ngomong bahwa aku percaya sama Tuhan, tapi kita nggak kenal sama Tuhan. Siapa Tuhan kita itu? Kalau cuma berdasarkan apa kata orang, buat saya itu beda. Itu hanya sebuah pengetahuan umum gitu. Kita harus kenal Tuhan kita dengan cara kita mempunyai sebuah hubungan dengan Dia. Kayak tadi saya katakan bahwa cara Tuhan memanggil kita tuh nggak ada yang salah, ya. Tapi saya mau ngasihkan sebuah gambaran, sebuah contoh. Saudara tahu apa perbedaan bangsa Israel dengan Musa, ya? Ada sebuah pernyataan bahwa Tuhan dengan mudah mampu mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, tapi tidak mudah bagi Tuhan untuk mengeluarkan Mesir dari hati bangsa Israel. Karena saudara kalau baca firman Tuhan, saudara bisa melihat walaupun Tuhan menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan penyertaan-Nya, menunjukkan kuasa-Nya yang luar biasa, ketika mengalami hal-hal yang gak enak, yang gak nyaman, bangsa Israel seringkali kembali mengingat tentang Mesir gitu loh. Mereka kembali, hati mereka berpaling lagi kepada Mesir. Kenapa gitu? Kenapa gitu? Karena satu hal, mereka tuh nggak punya hubungan sama Tuhan. Mereka adalah orang-orang ya, yang tadi kayak maka saya bilang, kenapa banyak orang nggak bertumbuh? Kenapa banyak orang nggak berubah hidupnya? Udah jadi Kristen sama aja gitu kan? Karena ya itu, mereka nggak punya hubungan, mereka nggak kenal Tuhan mereka gitu loh. Saudara tahu kan sebuah peristiwa di mana Tuhan mengundang bangsa Israel ya di Gunung Horeb. Saat itu Tuhan bilang ke Musa bahwa dia mau bertemu dengan bangsa Israel, ya kan? Dia mau menyatakan dirinya kepada bangsa Israel. Tapi kita kalau dalam membaca peristiwa itu di mana kita tahu bahwa bangsa Israel menolak gitu loh. Bangsa Israel menolak, mereka hanya mau memposisikan diri mereka sebagai orang yang hanya tahu tentang Tuhan, tapi mereka nggak mau kenal sama Tuhan. Mereka takut sama Tuhan. Mereka nggak mau memiliki sebuah komitmen yang lebih dalam dengan Tuhan. Padahal bangsa ini selama di padang gurun 40 tahun luar biasa loh Tuhan nyatakan mukjizat loh. Tiap hari lihat mukjizat dari Tuhan, ya kan? Dikasih makan dari langit, ya kan? Turun mana, ya kan? Dilindungi sampai dikatakan selama 40 tahun baju mereka nggak ada yang rusak, sepatu mereka, kasut mereka juga nggak rusak, ya kan? Batu karang keluar air, ya kan? Apalagi yang kurang gitu loh, istilahnya. Malam ada tiang api, siang ada tiang awan, ya kan? Mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan dari jauh gitu. Apalagi yang kurang? Ini menandakan bahwa mukjizat dan kebaikan Tuhan itu nggak cukup buat kita untuk bertumbuh imannya. Karena yang lebih benar itu adalah bahwa kita harus maju dan benar-benar mengenal pribadinya, bukan hanya menerima berkatnya saja, bukan hanya mau tangannya saja, tapi kita harus tahu siapa yang memberi, siapa yang memiliki tangan itu, pribadinya saudara, itu yang penting. Dan itulah yang membedakan bangsa Israel dengan Musa. Kenapa? Sebab dikatakan Musa adalah seseorang yang berhadapan muka dengan muka, seseorang yang bisa berhadapan dengan muka dengan Tuhan. Bahkan
Musa mengatakan bahwa Tuhan, tunjukkanlah kemuliaan-Mu. Ini adalah perbedaan yang sangat kontras menurut saya ya. Karena mereka adalah orang-orang yang sama, berjalan pada suatu masa yang sama ya, di mana Tuhan pun mengiringi di tempat dan situasi yang sama, waktu yang sama. Tetapi sebuah bangsa ini menolak untuk mengenal, dan yang satu lagi pribadi ini mau mengenal Tuhan. Dan kita bisa melihat bagaimana hasilnya sangat berbeda gitu loh. Dan ada sebuah contoh lagi dalam firman Tuhan mengenai Simon Petrus ya. Ada sebuah peristiwa di mana ketika Yesus sudah melakukan sebuah mukjizat, yaitu memberi makan 5.000 orang. Lalu sesudah peristiwa itu, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian siapakah aku ini? Tuhan bertanya, menurut kalian siapakah aku ini? Lalu ada yang mulai menjawab, oh engkau Elia, ya kan? Engkau nabi yang dikirim Tuhan, ya kan? Terus engkau adalah Yohanes Pembaptis. Lalu Tuhan bertanya, Yesus bertanya kepada Simon, bagaimana dengan engkau Simon? Menurutmu siapakah aku ini? Saudara tahu kan, ini murid-murid yang berjalan sama Yesus ini juga saya rasa nggak ada jauh bedanya dengan bangsa Israel ya. Mereka mendengar pengajaran Yesus gitu kan, mereka mengikuti Yesus, mereka melihat mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan. Tapi ketika Yesus tanya, menurut kalian siapakah aku ini? Banyak dari mereka tuh nggak kenal gitu loh. Siapa yang mereka ikuti, siapa yang mereka teladani selama ini. Mereka cuma, oh begini, oh mungkin kamu ini, oh kamu mungkin itu. Jawabannya nggak ada yang benar. Tapi ketika Yesus bertanya kepada Simon, Simon, menurutmu siapakah aku ini? Lalu Simon menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Simon, sebab bukan engkau yang mengatakannya, tetapi Bapalah yang mengatakannya seperti itu. Dan saat itu juga, kita tahu ceritanya Simon, yang artinya adalah ilalang ya, di mana ilalang itu adalah sesuatu yang gampang goyah ya, tertiup angin kesana kemari, dia melambai, dia bukan sesuatu yang tegak gitu kan. Lalu Tuhan memberikan dia, mulai saat ini namamu bukan lagi Simon, tetapi engkau kuganti nama menjadi Petrus, yaitu artinya batu, sesuatu yang teguh. Saudara, pengenalan kita yang benar akan Tuhan itu membawa sebuah keyakinan yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang gak tergoyahkan. Nggak peduli dengan situasi dan kondisi yang terjadi di sekeliling kita. Karena sekali lagi saya bilang kan bahwa apa yang di sekeliling kita itu tidak mempengaruhi. Sebab yang mempengaruhi itu adalah apa yang ada di dalam, bukan apa yang ada di luar. Kalau yang di dalam ini benar, maka saya percaya apapun yang di sekeliling kita ketika tidak benar, saya percaya maka respon yang akan dikeluarkan ini adalah benar. Tapi kalau yang di dalam sini udah salah, walaupun situasi dan kondisi bisa jadi baik, kita bisa memiliki cara pandang yang salah, sebab yang di dalam sini salah. Oleh karena itu, pada hari ini, buat semua saudara yang mendengar firman Tuhan, kalau saat ini Tuhan berdiri di hadapanmu dan mengatakan, menurut kamu, siapakah aku ini? Saya rindu kita bukan hanya menjawab pertanyaan Tuhan berdasarkan pengetahuan kita saja, bukan berdasarkan apa kata orang, apa kesaksian orang, apa kata pendeta, tapi biarlah apa yang kita katakan di hadapan Tuhan berdasarkan pengalaman pribadi kita, perjalanan kita mengiring Dia, pengenalan kita yang benar akan Dia. Saya rindu mari kita membuka firman Tuhan dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat yang ketiga, ini sebagai ayat penutup kita pada hari ini. Saya percaya banyak dari kita selalu pengen punya hidup yang kekal. Dan banyak orang tapi nggak ngerti sebenarnya apa sih hidup yang kekal itu. Orang mengira hidup kekal itu kebanyakan adalah, oh
Hidup kekal itu nanti, hidup ketika di sorga. Yuk kita baca firman Tuhan sama-sama supaya kita mengerti apa yang Tuhan maksud dengan hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat 3 firman Tuhan berkata, inilah hidup yang kekal itu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi hidup kekal yang selama ini orang-orang banyak impikan, itu adalah sebenarnya pengenalan yang benar akan Tuhan kita. Mengenal Tuhan dengan benar akan mengubahkan kita, mengubahkan cara pandang kita, sehingga kita memiliki reaksi yang benar seperti yang Tuhan mau, terutama pada masa ini. Tadi saya katakan di awal, apa sih yang menjadi tujuan Tuhan? Apa sih kehendak Tuhan? Apa sih isi hati Tuhan bagi kita? Dan gimana kita bisa tahu kalau kita nggak kenal, kita nggak punya hubungan sama Tuhan? Oleh karena itu, pada hari ini saya rindu dan saya mengajak saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan, saudara, yuk kenalah Tuhanmu dengan benar. Jangan lagi memiliki pengenalan yang kosong. Karena Tuhan nggak mau punya follower. Tuhan nggak butuh follower banyak gitu loh. Tuhan butuh murid. Orang-orang yang mau melakukan apa yang diajarkan. Orang-orang yang mau melakukan apa yang dia mau kita lakukan dalam kehidupan ini. Tadi saya katakan di awal, apa yang Tuhan mau? Tuhan mau dalam kehidupan kita di muka bumi ini, kita menyatakan siapa Kristus melalui apapun yang kita lakukan. Tapi nggak mungkin kita menyatakan siapa Kristus kalau kita nggak kenal siapa Kristus itu. Kita nggak mungkin bisa menyatakan kasih Bapa kalau kita nggak kenal siapa Bapa itu. Dan kita nggak mungkin menyatakan kelemah lembutan Roh Kudus, kasih setianya, cintanya, kalau kita juga nggak bisa mengenal siapa Roh Kudus itu, Sang Penghibur. Yuk saudara, terutama pada masa pandemi ini, saya yakin kita udah apa ya, Tuhan sudah membukakan pintu. Ya, di tengah dulu kita sangat sibuk, kita mungkin buat cari Tuhan tuh sibuk sekali gitu kan. Tapi sekarang kayaknya seolah-olah buat saya Tuhan membuka pintu buat saudara dan saya untuk lebih tenang, ya, untuk kita bisa memberikan waktu lebih banyak lagi untuk tahu tentang siapa Tuhan kita. Ingat, semakin kita kenal dengan Tuhan kita, itu akan mempengaruhi cara pandang kita mengenai Dia. Kita nggak akan pernah bisa bilang betapa besar Tuhan kita nggak akan pernah bilang betapa dahsyatnya Tuhan kita, betapa baiknya Dia, kalau kita nggak pernah benar-benar mengenal Dia, kalau nggak kita benar-benar mengasihi dan memiliki hubungan dengan Dia. Yuk, kita kenal Tuhan kita dengan benar yuk, supaya cara pandang kita berubah, cara hidup kita berubah, cara kita bereaksi, cara kita berpikir, semuanya berubah menuju arah yang lebih benar, yaitu semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu yang sudah datang bagi kami semua pada siang hari ini. Kami berterima kasih untuk cinta-Mu, untuk setiap kasih setia-Mu Tuhan, untuk hati-Mu yang selalu ada bagi kami. Tuhan, tolong kami untuk dari hari ke hari kami semakin mengenal Engkau dengan benar Tuhan. Karena mustahil bagi kami Tuhan untuk menyerahkan kehidupan kami kepada sebuah pribadi yang kami nyatakan sebagai Tuhan dan sebagai Raja kami, sebagai Juru Selamat kami. Tetapi kami tidak pernah mengenal pribadi itu Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus bawa kami lebih dekat lagi. Bawa kami untuk lebih lagi mengenal hati Tuhan. Bawa kami lebih dekat lagi untuk mengenal pikiran-pikiran Tuhan. Kehendak Tuhan dan rancangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bisa menyatakan bahwa kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga Tuhan, sebab tiada yang sama seperti Engkau. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Hanya pribadi-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar setiap benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan pada hari ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi Engkau memateraikannya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dari hari ke hari Tuhan, kami semua Tuhan bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami diberikan kekuatan, kemampuan untuk menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa menjadi seperti semakin hari seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami akan segera mengakhiri ibadah kami. Kami percaya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, cinta Tuhan
telah kami terima. Dan kami adalah orang-orang yang lebih daripada diberkati. Kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan kami menerima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ayo kita siap sama-sama melakukan kebaikan. Kita sama-sama melakukan apa yang Yesus kehendaki dalam hidup kita. Sampai bertemu lagi minggu depan. Shalom.